wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila jami'il mufassirin al-maktubin fi hadzal kitab, anallaha yataghassahum bi rahma wa yaskunumul jannah wa yu'idu ilaina min barakatihim wa asrarihim wa karamatihim bi barakatil Fatihah. Ya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit mengulang pembahasan tentang kisah-kisah Al-Qur'an dalam bingkai tasawuf. Kisah tentang Maryam dan Nabi Isa alaihi salam. Pada pertemuan yang lalu kita membahas surah Ali Imran ayat 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Allah menerima nazarnya Hannah, ibunda dari Maryam alaihissalam. Ketika sedang mengandung, dia bernazar, inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Aku bernazar akan menjadikan anakku yang dalam kandungan ini sebagai muharrar. Muharrar itu adalah orang yang mengabdi di Baitul Maqdis, dan itu hanya untuk laki-laki saja. Artinya di balik nazarnya Hannah, doa keinginan agar ia memperoleh seorang anak laki-laki. Tapi ternyata ketika nahnu nurid wallahu yurid wallahu yaf'alu ma yurid, kita menginginkan sesuatu tapi Allah menginginkan sesuatu, dan Allah yang melakukan apa yang diinginkan. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa. Ketika melahirkan ternyata bukan anak laki-laki tapi anak perempuan, yang pada saat itu tidak bisa menjadi muharrar. Pelajarannya adalah terkadang apa yang kita inginkan tidak sama dengan apa yang Allah berikan. Tapi yakinlah apapun yang diberikan oleh Allah itu pasti baik bagi kita. Maka makom tertinggi manusia itu bukan dia sakti, bukan dia apa-apa, bukan dia bisa terbang, bukan dia bisa ngobatin. Tapi ketika dia sudah meyakini apapun yang dia alami, apapun yang menimpa diri dia adalah ketetapan Allah, keinginan Allah, dan apa yang menjadi keinginan Allah itu baik baginya, baik baginya. Itulah yang disebut dengan makom ridho, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi ketika mengalami sesuatu kejadian, jangan salahkan ini, jangan salahkan itu, jangan salahkan dia,
Jangan salahkan kita, kembalikan semuanya kepada Allah. Itulah disebut dengan takdir. Dan pasti di balik itu ada kebaikan. Jadi perkataan Hana itu bukan berarti menyesali, tapi dia tidak bisa melakukan nazarnya. Tapi niatnya tetap, inni samaituha Maryam wa inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Tetap keinginannya menjadikan anaknya sebagai ahli ibadah. Inni samaituha Maryam, aku menamakan anakku dengan Maryam. Maryam bahasa Ibrani, bahasa Arabnya abidatun, wanita yang ahli ibadah. Apa yang terjadi? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Dan ternyata Allah menerima nazarnya. Pada saat itulah diterima seorang wanita menjadi muharrar, atau sekarang itu disebut dengan biarawati. Mulai ketika zaman Maryam binti Imran. Wa ambataha nabatan hasanan, dan mendapatkan pertumbuhan badan yang sangat bagus. Apa diantaranya? Mendapatkan pengasuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kafalaha Zakaria, dan yang mengasuh adalah Nabi Zakaria. Sudah kita jelaskan bulan yang lalu, ada sekitar 30 orang, 27 orang yang berebut untuk menjadi pengasuhnya Maryam. 27 orang. Para nabi, para ulama-ulama Bani Israel. Ternyata yang dipilih oleh Allah dengan undian itu melemparkan penanya. Siapa yang tidak tenggelam, maka dialah yang mengasuh Maryam. Maka yang tetap adalah penanya Nabi Zakaria alaihi salam. Karomah Maryam sudah terlihat. Apa? Kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya, sekarang pun masih ada mihrabnya itu, tapi sekarang sudah ini mihrabnya dari Maryam radhiyallahu anha. Itu Musalla Al-Marwani, di dalamnya seperti itu. Ini mihrabnya sudah berubah. Tapi inilah tempatnya, bekas jejaknya Maryam binti Imran mendapatkan karomah dari Allah, yaitu dengan mendapatkan makanan beraneka ragam. Wajada indaha rizqa. Sampai Nabi Zakaria bertanya, dari mana makanan ini? Qalat huwa min indillah. Ini diantaranya. Kita masuk kepada pembahasan yang sekarang, surah Ali Imran ayat 45-46 tentang kehamilan Maryam binti Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Isqalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubasyyiruki bikalimatin min husmuhu Isa bin Maryam. Isqalatil malaikatu ya Maryam, ketika berkata malaikat, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha yubasyyiruki, Allah memberikan kabar gembira kepadamu, bikalimatin, dengan kalimatnya. Beda ketika malaikat kepada Nabi Zakaria, innallaha yubasyyiruka bigulamin ismuhu Yahya. Gulam itu anak. Kalau ini bikalimatin. Kenapa bikalimatin? Karena proses
ada kehamilan Maryam berbeda dengan proses kehamilan istrinya Nabi Zakaria. Nanti kita akan jelaskan makna kalimat. Lihat yubasyiruki. Ini yang tadi saya bahas. Innallaha yubasyiruki. Allah memberikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Maryam akan hamil. Kalau Maryam sudah menikah, punya suami, itu kabar gembira. Karena itulah yang didambakan oleh setiap keluarga. Ini masalahnya Maryam belum menikah. Dan ulama-ulama sepakat ini kejadiannya antara haid pertama, setelah haid pertama atau haid kedua. Kalau Az-Zamakhsyari haid kedua. Artinya usianya masih sangat muda. Antara 13-14 tahun. Mendapatkan yubasyiruki, mendapatkan kabar gembira. Kalau kita katakan ini bukan kabar gembira, kabar buruk. Kenapa? Maryam belum menikah, usianya masih sangat muda sekali, mendapatkan kehamilan. Itu bukan kabar gembira. Tapi kembali lagi yang tadi kita jelaskan, apapun yang datangnya dari Allah, apapun yang terjadi pada diri kita, datangnya dari Allah. Dan apapun yang datangnya dari Allah pasti bagus, baik bagi kita. Pasti baik bagi kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Terkadang sesuatu perkara itu baik bagi kita, tapi sebenarnya tidak baik. Terkadang juga sesuatu bagi kita baik, tapi bagi kita jelek, tapi sesungguhnya baik bagi kita. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah lah yang lebih mengetahui daripada kalian. Ada dialog yang menarik dalam surah Maryam. Kalau ini surah Imran, inna izqalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubasyiruk. Lebih jelasnya lagi dalam surah Maryam ayat 17 sampai 19. Fattakhazat min dunihim hijaba. Maryam menutup dirinya. Mihrab itu tidak boleh dimasuki oleh siapapun kecuali dua, Yusuf An-Najjar dan Nabi Zakaria alaihi salam. Siapa itu Yusuf? Masih sepupunya Maryam. Dialah yang membawa makanan. Kenapa? Karena nggak mungkin Nabi Zakaria. Nabi Zakaria pada saat itu sudah tua usianya. Dan mihrab itu kan naik tangga. Maka Nabi Zakaria memerintahkan keponakannya yang merupakan sepupunya, dan itu muharrar juga. Dan dialah yang diisukan mempunyai hubungan gelap dengan Maryam. Dialah yang membawa makanan. Setelah itu Yusuf turun, Nabi Zakaria baru datang melihat apakah makanan itu sudah dimakan. Barulah keluar kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa qala anna laki hadza. Dari mana makanan ini? Fa arsalna ilaiha ruhana. Kami mengirim kepada kepada Maryam ruhana, ruh kami, yaitu malaikat Jibril. Fatamassalaha, tapi bukan bentuknya malaikat Jibril yang bersayap. Kalau ini salah juga gambarnya, tapi ini cuman nggak ada sayapnya, manusia biasa saja. Mungkin gambar seperti yang di bawah ya. Ya, pokoknya nggak ada sayapnya. Kalau sayapnya ada, ketahuan itu malaikat. Emang malaikat itu bersayap, laha ajniha. Dia punya sayap.
Tapi ketika bertemu dengan Maryam, fatamassalaha basaron sawiyya. Wujudnya seperti laki-laki biasa, seperti bapak-bapak aja. Tidak menandakan dia itu malah malaikat. Apa buktinya? Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maryam ketakutan. Ya tiba-tiba di mihrabnya ada laki-laki. Qalat inni a'udzu birrahman. Dia tidak teriak, wahai bapakku, wahai Nabi Zakaria, wahai orang-orang, enggak. Ini usianya masih muda sekali, tapi sudah ketauhidannya luar biasa. Ketika ngelihat laki-laki di depannya, inni a'udzu birrahman, aku berlindung kepada Allah. Yang luar biasanya Al-Quran memakai kata Ar-Rahman, sangat sesuai dengan keadaannya. Aku berlindung kepada Tuhanku yang menyayangi aku, bahasa gitu. Inni a'udzu birrahman, bukan inni a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maknanya sama, tapi dengan birrahman itu ingin menguatkan, aku berlindung kepada Allah yang begitu sayang kepadaku, minka darimu, in kunta taqiyya, kalau engkau termasuk orang yang takut kepada Allah. Lalu mengatakan qala innama ana rasulur rabbik, aku bukan manusia biasa, aku tidak ada niat-niat jelek. Qala innama, sesungguhnya, aku ini rasulur rabbik, utusan Allah. Aku ini malaikat yang datang diutus oleh Allah. Li'ahabalaki gulaman zakiyya, untuk memberikan kepadamu seorang anak yang sangat cerdas, zakiyya. Kalau dalam surah ini, dalam surah Ali Imran, innallaha yubashiruki bikalimatin minhus muhul masihu Isa ibnu Maryam. Aku datang ke sini untuk memberitahu, memberi kabar kepadamu bahwa engkau akan memperoleh seorang anak yang ciptaannya hanya dengan kalimat, bukan dengan perkawinan, tapi dengan kalimat. Kalimat apa? Kun. Allah mengatakan kun fayakun. Maka dikatakan bikalimatin, adanya anakmu hanya dengan kalimatnya Allah, yaitu kun. Meskipun prosesnya dikatakan dalam berbagai tafsir, lengannya Sayyidatuna Maryam ditiup oleh Jibril, pas di sininya ditiup, langsung hamil. Meskipun nggak ditiup tetap, tapi itulah proses. Ditiup malaikat Jibril bikalimatin min husmuhu al-masih. Nanti di sini dijelaskan al-masih. Kenapa dikatakan al-masih? Di buku ini banyak saya jelaskan. Di antaranya pendapat yang paling kuat, al-masih itu mengusap, masaha yamsahu. Kenapa? Karena Nabi Isa setiap dia punya tangannya obat, Pak. Karena memang pada saat itu yang paling marak adalah ilmu kedokteran. Mukjizat itu kan sesuai dengan masanya. Nabi Musa pada masanya terkenal dengan ilmu sihir. Maka mukjizat Nabi Musa berkaitan dengan ilmu sihir. Tongkat jadi ular,
tongkat dipukul ke laut, terbelah lautnya. Kalau Nabi Isa berkaitan dengan kedokteran, maka mukjizat Nabi Isa dokter, ilmu kedokteran, dan itu di luar daripada ilmu kedokteran. Dan yang bisa memahami mukjizatnya Nabi Isa adalah para dokter, para tabib pada saat itu. Apa contohnya? Ada, hai Isa, engkau seorang nabi? Iya. Berikan aku penglihatan. Jadi ada orang mamsuhul ain. Mamsuhul ain itu nggak punya kelopak mata, Pak. Nggak punya kelopak mata. Jadi ini lurus aja matanya. Datang ke Nabi Isa, berikan saya penglihatan. Cara pengobatannya di luar daripada ilmu ketabiban pada saat itu dan pada ilmu kedokteran sampai saat ini. Apa? Diambil tanah liat, dibikin kayak gundu, tanah liat, Pak. Lalu matanya dicongkel pakai jarinya, Pak, diginiin. Itu tabib-tabib pada teriak semua karena dia paham pengobatan seperti ini bukan sembuh, bikin orang meninggal. Dicongkel, Pak, palanya, tanah liatnya dimasukkan ke dalamnya, diusap, pas dibuka seperti mata yang normal. Maka para tabib mengatakan ini bukan ilmu manusia, tapi ini ilmu Allah, maka disebut dengan mukjizat. Jadi Al-Masih itu, dia tangannya itu penyakit kusta yang pada saat itu belum ada obatnya, disentuh aja, dipegang aja, itu sembuh. Bahkan puncak-puncaknya menghidupkan orang yang sudah mati. Dalam ilmu kedokteran, kalau orang sudah mati ya nggak bisa dihidupin, bagaimanapun caranya. Tapi Nabi Isa di depan orang-orang mengatakan, hiduplah, kum biiznillah. Jadi kuburan yang sudah ratusan tahun, kum biiznillah, dia bangun, ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Isa ruhullah wa nabiyullah. Mati lagi, meninggal lagi. Itu Al-Masih. Ada juga Al-Masih itu orang yang selalu berkelana. Orang yang selalu berkelana. Nabi Isa itu ya hidupnya kan nggak lama, beliau meninggal juga. Hidupnya memang rumahnya pindah-pindah. Al-Masih. Ada juga Al-Masih itu di minyak. Jadi ketika Nabi Isa lahir, itu badannya berminyak semua. Itulah asal mulanya pembaptisan. Baptis kan meminyakkan. Tapi kalau Nabi Isa asli gitu, lahir minyak. Kalau Kristiani kan itu dengan memakaikan minyak, itu pembaptisan. Kalimat bikalimatin adalah kabar gembira yang Allah berikan kepadanya dengan akan mendapatkan seorang anak, bukan melalui perkawinan tapi melalui kalimat kun, kalimatnya Allah. Baik. Ini lanjutannya, perkataannya, qala kadzalika qala anna yakunu li gulamun qala innama ana rasulur rabbik. Aku ini malaikat, li ahaba laki gulaman zakiya. Kalau dalam surah Ali Imran, innallaha yubasyyiruki bi kalimatin minhus muhu masihu isab nu Maryam. Apa jawaban Maryam? Qalat anna yakunu li gulamun walam yamsasni basar walam aku bagiya. Qalat, bagaimana mungkin, berkata Maryam, anna yakunu li gulam, bagaimana mungkin aku mempunyai seorang anak, bagaimana mungkin aku hamil,
walam yamsasni basar, tidak ada satupun laki-laki yang menyentuhku. Aku tidak pernah menikah, tidak ada perkawinan. Walam aku bagia, dan aku bukan perempuan nakal. Qala kazaliki, qala berkata malaikat, kazalik demikianlah, qala rabbuki huwa alayya hayyin. Jadi ketika percakapan itu ada tiga sebenarnya hakikatnya, malaikat, Maryam, dan Allah. Ketika Maryam mengatakan bagaimana saya bisa hamil, saya nggak pernah nikah dan saya bukan wanita nakal. Allah berkata yang hanya didengar oleh malaikat Jibril, huwa alayya hayyin. Itu gampang bagiku, kata Allah. Huwa alayya hayyin. Hayyin itu dari hawana, hawin alaina fisakaratil maut kan gitu. Ya Allah, mudahkanlah bagiku dalam sakaratul maut. Hayyin itu perkara yang mudah. Allah ngomong kepada malaikat Jibril, karena kenapa? Nggak bisa ditangkap oleh Maryam. Disampaikan kepada Jibril, apa kata Jibril? Qala rabbuki, Tuhanmu jawab, huwa alayya hayyin. Itu sangat mudah bagi Allah, sangat gampang bagi Allah. Maka ditiuplah lengannya, maka terjadilah hamil. Walinaj'alahu ayatan linnas, kami jadikan proses ini menjadi tanda kebesaran Allah untuk manusia. Jadi Allah menjadikan Maryam sebagai sarana memperlihatkan kebesaran Allah. Memperlihatkan kebesaran Allah. Jadi memang ada orang-orang yang dijadikan seperti itu, Pak. Jadi jadikan sarana untuk memperlihatkan kasih sayang Allah, kebesaran Allah, hidayah Allah. Ada namanya seorang sufi namanya Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi dia wafat 205 Hijriah. Damaskus dia. Dia itu qati'ul tariq, syaribul khamr, perampok dan tukang mabuk. Bahkan dalam riwayat yang lain tidak ada maksiat yang tidak dikerjakan oleh dia. Allah jadikan Bishr al-Hafi ayatan linnas, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kasih sayang Allah, tanda-tanda rahasia hidayah. Ketika beliau lagi mabuk, Pak, Bishr al-Hafi lagi mabuk, Pak. Di jalanan dia ngelihat ada secari kertas. Dan di kertas itu ada tulisan Allah. Ada tulisan Allah. Dia lagi mabuk, sholat enggak sholat, tapi Islam dia. Dia tahu siapa Allah. Aku tidak menyembah engkau, aku tidak sholat, tapi aku tahu engkau adalah penciptaku. Diambil kertasnya, dibersihin, karena bekas diinjak-injak. Orang mungkin nggak sengaja menginjak itu, dibersihin, Pak. Nggak cukup sampai di situ, merasa ini kan Tuhanku ini. Walaupun aku tidak sholat, ini Tuhanku. Dia pergi ke tukang minyak wangi, dia beli minyak wangi. Itu kertas dikasih minyak wangi, biar harum, lalu dibawa pulang, ditaruh di tempat yang pantas. Ada yang mengatakan di tempat, di lemari, digantung di, pokoknya tempat yang pantas lah. Malam harinya ketika Bishr al-Hafi sedang tidur,
Beliau bercerita, wallazi nafsi biyadihi ra'aitu fil manam sami'tu fil manam munadian, demi Allah, ketika dalam tidurku aku mendengar suara, ya Bishr, la utayyibanna ismak kama tutayyibanna ismi. Aku akan mengharumkan namamu sebagaimana engkau mengharumkan namaku. La utahhiranna qalbak kama tutahhiranna ismi. Sungguh aku akan membersihkan hatimu dari keinginan yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, sebagaimana engkau membersihkan namaku. Di pagi harinya, Pak, tidak ada keinginan sedikit pun melakukan kemaksiatan yang biasa dikerjakan. Allah hilangkan semuanya. Ini rahasia hidayah. Maka keluarlah suatu perkataan, innallaha akhfa ridahu fi ta'atin fala tahkiranna ta'atan ma. Allah itu menyembunyikan keridhoannya dalam ketaatan kepada Allah. Maka jangan menganggap remeh ketaatan apapun, meskipun kecil. Bishr al-Hafi dengan mengharumkan nama Allah, menyimpan nama Allah, Allah ridho kepadanya, mendapatkan balasan hidayah. Sampai akhirnya menjadi ulama besar. Ketika beliau meninggal dunia, berita belum menyebar kemana-mana. Itu ada seorang, dia punya keledai. Tiba-tiba dia ngomong, Bishr al-Hafi sudah wafat. Orang pada kaget, Pak. Kamu tahu dari mana? Kamu jangan nyebarin isu sembarangan. Bishr al-Hafi itu jadi ahli ibadah, sederhana, makannya juga. Dia mengambil hidup miskin. Kalau dia mau kaya, dia kaya, tapi dia mengambil hidup miskin. Kamu tahu dari mana? Selama Bishr al-Hafi hidup, aku tidak pernah melihat kotoran hewan ada di jalanan. Karena Bishr al-Hafi itu al-Hafi itu orang yang nggak pakai sendal, Pak. Kemana-mana nyeker dia, Pak. Allah jaga kebersihannya. Aku tidak pernah melihat, tapi baru saja keledaiku membuang kotoran di jalanan. Ternyata ketika dicek benar Bishr al-Hafi. Itu rahasia. Ayatan linnas wa rahmatan minna, dan itu adalah kasih sayangku kepada manusia, menunjukkan kasih sayang Allah. Wa kana amron maqdiya. Ini yang terpenting. Ini ketetapanku. Ini sudah di Allah tetapkan, nggak ada yang bisa merubah lagi. Senang nggak senang, suka tidak suka, terima tidak terima, sudah ditetapkan oleh Allah. Maka rugilah orang yang tidak menerimanya, rugilah orang yang tidak senang. Tapi ketika dia senang, ya udah. Wa kana amron maqdiya. Ada pertanyaan, apa yang terjadi kepada Maryam? Apakah irhasnya Nabi Isa? Apakah mukjizatnya Nabi Zakaria atau karomahnya Maryam? Apakah irhasnya Nabi Isa, mukjizatnya Nabi Zakaria, karomahnya Maryam? Kalau irhas itu hal yang luar biasa, di luar kebiasaan, yang Allah berikan kepada para nabi sebelum diangkat menjadi nabi. Itu namanya irhas. Rasulullah ketika masih kecil mendengar salam, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Ketika dilihat, ketika didekatin, yang bersuara itu adalah kerikil. Itu namanya irhas. Rasulullah belum diangkat jadi nabi, tapi banyak kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Rasulullah.
Itu namanya irkhas. Apakah kehamilan peristiwa Maryam itu disebut dengan irkhas Nabi Isa? Kedua, apakah mukjizatnya Nabi Zakaria? Karena yang mengasuh Maryam adalah Nabi Zakaria. Atau yang terakhir, apakah ini merupakan karomahnya Maryam? Ulama-ulama dari berbagai pendapat ini, yang lebih kuat menurut saya adalah karomahnya Maryam. Kenapa bukan irhas? Karena Nabi Isa belum lahir. Nabi Isa belum lahir. Jadi irhas itu nggak mungkin. Irhas itu hanya diberikan kepada Nabi yang sudah lahir. Ketika Rasulullah lahir, api majusi yang nggak pernah, Raja Kisra itu yang nggak pernah padam, tiba-tiba padam. Itu irhas namanya. Mukjizat Nabi Zakaria juga kurang tepat, karena ketika dengan peristiwa ini Nabi Zakaria tidak ada di situ. Ketika peristiwa Maryam hamil, Nabi Zakaria tidak ada. Kenapa? Karena kejadian ini di mihrabnya, di sini kejadiannya nih, di mihrabnya Maryam, bukan di rumahnya Nabi Zakaria alaihi salam. Pertanyaan kedua, apakah Maryam itu wali atau nabi? Sebagian yang mengatakan nabi. Kenapa? Karena bisa berbicara dengan malaikat Jibril kan. Kan Maryam ngomong dengan malaikat Jibril. Anna yakunu li gulamun walam yamsasni basar. Itu kan ngomong dengan malaikat Jibril. Apakah Maryam itu seorang nabi atau wali? Pendapat yang kuat, Maryam adalah seorang wali. Apa alasannya? Nabi hanya laki-laki saja. Yang kedua, yang bisa berbicara dengan malaikat Jibril atau malaikat bukan hanya Maryam doang, kita pun punya kemampuan untuk itu. Dalam hadis Rasulullah, hadis sahih, seorang yang ingin bersilaturahmi bertemulah dengan malaikat Jibril di jalan. Mau kemana? Saya ingin silaturahmi dengan saudara saya. Apa ada kepentingan yang lain? Enggak sih, cuma silaturahmi saja. Maka malaikat Jibril mendoakan setiap langkahmu adalah kebaikan. Itu hadis sahih. Bicara, jadi malaikat bisa berbicara dengan wujud manusia. Jadi kita ini sering berinteraksi dengan malaikat sebenarnya, Pak. Kayak sekarang saja, ini malaikat ini rame ini di majelis ini, Pak. Ustaz nggak ngelihat saya. Tapi kata Nabi, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm. Sesungguhnya malaikat itu akan melebarkan sayapnya kepada orang yang duduk sedang ngaji, sambil mengaminkan doa yang kita panjatkan. Melebarkan sayapnya tandanya ridwan bima yasna. Apapun yang kita berdoa pada hari ini, pada saat ini, diaminkan oleh malaikat. Dan malaikat bisa menyerupai manusia biasa yang terkadang kita bisa ketemu dengan mereka. Maka sebagian ulama mengatakan jangan walatan wa ila surah Wadduha itu, kepada orang yang meminta-minta kamu jangan membentaknya. Fawajaraka ilang fagna. Pokoknya dalam surah Duha lah ya. Sailan falatanhar, jangan kamu membentaknya. Kenapa? Bisa jadi yang meminta-minta itu adalah malaikat yang berwujud manusia. Jadi ada kemungkinan yang terjadi kepada Maryam bisa terjadi dalam diri kita. Tapi ya bukan tiba-tiba, mungkin ya enggak lah, misalnya ibu-ibu perempuan ketemu malaikat, kejadian seperti Maryam kayaknya udah susah karena tidak ada Al-Qur'annya. Kemudian proses kehamilan Maryam, jadi setelah itu malaikat memegang bajunya Maryam dan meniupkan
Seketika itu Maryam hamil. Al-Qurtubi berkata, tiupan Jibril hanya isyarat saja. Karena sebab kehamilan Maryam bukan tiupan Jibril tapi ketetapan dari Allah. Baik. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dalam kisah ini? Di antaranya adalah ganjaran untuk makam yakin dan makam tawakal. Ada makam yakin dengan makam tawakal, Pak. Ganjaran kepada orang yang mempunyai keyakinan dan ketawakalan. Maryam binti Imran merupakan bukti kebesaran Allah yang diberikan kepada orang-orang yang yakin dan berserah diri kepadanya. Maryam tidak bisa menjelaskan sebab kehamilannya. Allah memberikan kemampuan kepada putranya yang masih dalam buayan. Nanti akan kisahnya itu. Maryam setelah ini kan fantabazat. Maryam itu meninggalkan kehamilannya Maryam. Pendapat yang paling kuat adalah seperti kehamilan wanita biasa. Ada yang mengatakan 9 bulan, ada yang mengatakan 8 bulan, 7 bulan. Artinya hamil. Ada juga pendapat yang mengatakan kehamilannya cuma 1 hari. Setelah ditiupkan perutnya langsung besar. Ini pendapatnya kurang kuat lah. Kenapa? Karena ketika Maryam hamil bertepatan pula dengan istrinya Nabi Zakaria hamil. Jadi 2 orang ini nih hamilnya di luar kebiasaan, Pak. Kalau Maryam hamil karena tidak ada pernikahan, tidak ada perkawinan. Kalau istrinya Nabi Zakaria hamil, usianya sudah sangat tua. Surah Maryam kan, Rabbi inni wahanal azmu minni wastala rasu saiba walam aku bidu'aika rabbi sakiya wa inni hiftul mawaliya mi warai wa kanatim ro'ati akhira. Istriku itu sudah menopause, sudah tua. Maka ketika Allah memberikan kabar gembira, itu bingung. Bagaimana tandanya? Puasa 3 hari. Antara 2 orang ini, istrinya Nabi Zakaria dengan Maryam kan bibi dengan keponakan. Istrinya Nabi Zakaria, bibinya Maryam. Saking girangnya bibinya Maryam, dia datengin tuh Maryam, saya hamil gitu. Saya hamil. Usia seperti itu hamil. Maryam gak kaget. Karena ibunya pun mengalami itu. Ibunya Maryam kan begitu juga, udah tua juga. Kata Maryam, aku pun hamil. Diceritakanlah, ngerti tuh, istrinya itu ngerti ya, nggak mungkin Maryam macam-macam. Dalam riwayatnya Al-Qurtubi itu istrinya Nabi Zakaria, dia cerita, kalau aku sedang bertemu denganmu, sedang ketemulah nih ibu-ibu hamil nih, lagi ketemu, aku merasakan anakku berbalik dan bersujud menghadap perutmu. Sujud bukan berarti menyembah tapi menghormati. Setiap ketemu nih, itu perutnya langsung begitu bersujud kepada Nabi Isa. Bukan menyembah tapi menghormati. Kenapa? Karena di perutnya Maryam Nabi Isa dan di perutnya istri Nabi Zakaria adalah Nabi Yahya. Yang nanti meninggalnya dipenggal kepalanya, badannya di Palestina, kepalanya ada di Damaskus. Nabi Yahya sama-sama Nabi dan Rasul, tapi kemuliaannya di bawah daripada Nabi Isa alaihi salam. Wallahu alam bishawab. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan.
Udah cukup? Mudah-mudahan semuanya kita hajatnya dikabulkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, disampaikan oleh Allah, dan segala apapun yang kita amalkan, yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh keluarga kita, lingkungan kita dan diri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya na'budu. Allahumma bihaqqil Fatihah, bismil Fatihah, bijadil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man yaghfir wa yarham. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'di tafarruqan masuma, wala ma'na sakiya wala mahruma. Dawahum fiha wa tahiyatum fiha salam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.